Nah, itu Lot mati. Di situ kaum Sodom dibinasakan. Kenapa sampai besegitunya Allah membinasakan mereka? Karena jawabannya disebabkan kaum Sodom itu melakukan dosa yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh orang-orang. Kalau membunuh ada, si Habil membunuh Qabil. Kalau korupsi ada, berzina ada, berkelahi ada. Tapi LGBT itu belum ada sebelumnya. Yang pertama kali melakukan itu, budidaya itu, adalah kaum Sodom tadi. Hati-hati, ini terkena virus ini. Abuya kemarin di Jakarta nyewa Maxim. Tidak lama kemudian datang Maximnya pakai mobil Toyota, apa itu namanya, Avanza Veloz yang terbaru. Kata Abuya, wah bagus ya ini Pak, mobil ini tidak salah kah? Kata Abuya, enggak katanya. Mobilnya Matic yang paling tinggi lagi, Iveki yang paling tinggi. Kata Abuya, kok bisa beli ini? Dia cerita, saya ini Pak katanya kerja di kapal pesiar. Abuya bilang, kapal pesiar yang di mana? Yang di mana? Di Amerika. Di Amerika. Dia sudah menikah dengan istrinya berapa ya? 9 tahun atau 11 tahun, Abuya lupa itu. Kalau tidak salah 9 tahun. Selama 9 tahun itu katanya kalau dipikir-pikir, bertemu dengan istri itu kurang lebih cuma setahun saja. Enggak sampai setahun katanya kalau hitungan hari. Kata saya, kok bisa seperti itu? Ngapain juga kerja jauh-jauh tapi jauh dari keluarga? Godaan setannya sangat banyak sekali. Yaitu katanya, saya mau resign Pak katanya. Dia mau resign, mau berhenti dari sana. Habis kontrak selesai dia sudah, tidak mau lagi kerja di sana. Abuya bilang lebih baik jadi supir Maxim seperti ini, walaupun gaji nggak banyak-banyak banget, tapi bisa pulang ketemu keluarga, bercengkraman dengan keluarga, anak istri. Dan dia istrinya baru hamil tuh, bayangkan saja 9 tahun 11 tahun tuh, karena jarang bertemu. Si supir ini dia bilang, saya tuh tidak tahan kerja di sana. Salah satunya jauh dari keluarga, dari istri. Yang kedua, di kapal pesiar itu, naudzubillahi min dzalik, kalau orang berzina itu mah biasa. LGBT banyak sekali di sana. LGBT banyak sekali katanya di kapal pesiar itu. Tidak karuan sudah katanya. Kata Abuya, ya itu kalau bisa cari kerjaan yang lain sajalah. Yang khawatir kalau Allah nurunkan azab gitu loh. Nurunkan adab, habis kena. Sampai kerja di situ melihat kelakuan orang seperti itu, tidak bisa menolaknya, tidak bisa mencegahnya, tidak bisa berdakwah di situ. Gimana? Karena sudah keracunan manusia-manusia itu. Maka kalau sudah kena paham LGBT itu, obatnya susah sekali. Banyak LGBT katanya. Makanya lihat Piala Dunia kemarin di Qatar itu, Qatar tadi. Qatar. Masalahnya Qatar, ya kita bilang Qatar, Qatar. Di negara Qatar kemana? Atau Qatar kata orang kita, melarang simbol-simbol LGBT masuk. Salah satu simbol LGBT adalah warna-warni, pelangi. Dari Jerman datang pesawat pakai pesawat warna-warni, nggak boleh turun ke Qatar, ke negara lain, ke daerah lain, turun di sana. Habis itu langsung pulang. Orang-orang Jerman dari mana-mana. Tapi Masya Allah, negara Qatar, negara Islam kuat. Nggak boleh ada masuk. Padahal mereka tidak melakukan LGBT. Cuman mereka menyebarkan simbol-simbol itu. Simbol-simbol tadi itu. Orang sadar nggak sadar terikuti. Bagusnya gambarnya ini. Bagus gambarnya. Bahaya. Selimut tuh, selimut kamu, baju kamu yang enggak warna-warni itu bahaya. Di Jakarta tuh selimutnya Kolbi, Abuya lihat, bilang sama Mama, ini selimut apa ini?
Dari mana dapatnya? Dikasih orang kah atau apa? Kata Abuya, ini warna-warni selimut ini jangan dipakai lagi. Kenapa? Karena simbolnya LGBT adalah warna-warni. Hati-hati. Ya, warnanya banyak begitu. Nah, sadar nggak sadar mereka tuh doktrin di otak kamu tuh. Di otak orang-orang di doktrinnya itu warna tadi masuk. Kenapa? Karena mereka kepingin diterima di masyarakat. Bahayanya itu, paham itu. Nah, itu. Di Hadramaut tempat Abuya belajar itu ketat sekali masalah seperti itu. Tidur pakai celana panjang, berdua-duaan jalan tuh nggak boleh. Anak besar main sama anak kecil nggak boleh. Yang besar main, yang kecil nggak boleh dua-duaan. Atau rombongan besar kecil dilarang. Nggak laki nggak perempuan begitu sama, dilarang, nggak boleh. Kalau ada dua-duaan jalan, besar sama besar, cuman yang satu kelihatan anaknya laki-laki itu umpama kayak bencong-bencong, panggil. Ngapain kamu jalan dua-duaan? Catat, tegur dulu. Jangan lagi dilakukan. Kalau masih SP1, masih SP2, 3 pulangkan sudah. Virus. Perempuan juga begitu. Hati-hati. Paham tadi di mana? Ya kamu. Apa? Karena orang nonton itu TV, Facebook, anime, nggak sadar tuh di doktrin itu. Otak tuh di doktrinnya. Pelan masuk akhirnya. A'udzubillahi min. Jadi hati-hati paham seperti itu. Nah, jadi kembali, siapa yang berbuat dosa kecil apalagi besar, dia akan ngelihat. Siapa yang beramal kecil apalagi yang besar, dia akan ngelihat. Kalau diceritakan oleh Nabi adalah menghilangkan gangguan di jalanan, menghilangkan duri, ada kayu jatuh, singkirkan dikit, ada sampah sembarangan diambil, buang pada tempatnya. Itu pahala itu. Tabassum, senyum di hadapan saudara yang Islam, sedekah. Tapi jangan juga senyum sendiri, duduk di pos itu senyum-senyum hehehe. Nah, ini hau-hau ini sudah nih. Kalau duduk sendiri begitu di depan situ, duduk ketawa sendiri, senyum sendiri. Ya. Kata anak Balikpapan, sedeng. Kalau zaman dulu namanya sinting. Hau-hau sudah. Senyum aja kita perlu orang lain. Paham kira-kira? Nah itu ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi ya. Itu baru asbabun nuzulnya. Yang melakukan dosa bertobat sudah. Jangan dilakukan terus. Yang buang sampah sembarangan, tobat sudah. Kalau dilakukan terus nggak bertobat, dosa itu kecil, sedikit akhirnya menjadi bahaya nanti. A'udzubillahi min. Ayo cukup dulu. Besok ada apa? Selasa ya? Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Besok itu masuk 1 Rajab sudah. 1 Rajab 1 Sya'ban ya. Sudah habis Rajab masuk ke Sya'ban. Siap-siap nanti malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu jatuh tanggal berapa ya? Tanggal 7 atau tanggal berapa tuh? Abu ya lupa tuh. Ya, malam Selasa 2 minggu lagi masuk malam nisfu Sya'ban. Cukup sekian. Alhamdulillahi rabbil alamin.